Hai Wisdom Seekers, welcome! Senang sekali saya Christian Jordi menyapa Anda semua kembali dalam acara Wednesday Bible Wisdom kali ini. So, pasti semuanya udah gak sabar dan pengen banget menyimak topik apa sih hari ini. Hari ini topiknya seru banget, akan dibawain oleh Pastor Aruna, mengupas tuntas tentang seri Tahun Baru Yahudi yang kedua dengan tema simbol perayaan Yahudi dalam kekristenan. So, pasti semuanya udah gak sabar pengen dengerin topik ini kan. Kita gak usah lama-lama, so selamat menyaksikan dan semoga menjadi berkat. Have a good day, church! Terima kasih Tuhan, kami mau datang kembali ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau menyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan
Biarlah hanya Engkau yang menjadi kekuatan dalam hidup kami, Tuhan. Sumber pengharapan kami. Terima kasih, Tuhan. Terus bekerja dalam hidup kami ya Bapa. Lebih lagi Tuhan, nyatakan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami boleh lebih lagi Tuhan mengalami Engkau dalam hidup kami ya Bapa. Kami rindu Tuhan, kuasa-Mu bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus tuntun hidup kami ya Bapa. Terus tuntun langkah kami ya Bapa. Sehingga kami boleh lebih lagi peka Tuhan akan isi hati-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh terus berjalan sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Dan kami boleh melihat Tuhan, Engkau nyatakan janji-Mu dalam hidup kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bekerja Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Kami rindu untuk dituntun. Kami rindu untuk terus Tuhan ditunjukkan ya Bapa apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kristen, Tuhan bisa tegur kita kapan aja bisa. Ya. Tuhan bisa kasih berkat sama kita tiap detik bisa. Ya. Sama Yahudi bisa. Tapi khusus sama orang Yahudi, Israel maksudnya, selalu ada waktu-waktu tertentu. Bayangkan. Contoh, saya bisa marah kapan aja bisa. Tapi kalau saya bilangin sama Pak Bro, saya akan marah ya setiap bulan Februari. Asik. Pertanyaannya, Pak Bro pasti bilang gini, begitu Februari, baik-baikin saya terus kan? Iya. Lewat Februari, bercanda lagi. Karena saya hanya marah pada bulan Februari. Tuhan tanda kutip, kok ada unsur itu sama orang Yahudi? Orang Israel maksudnya. Aneh ya. Orang Israel zaman Musa ada 7 hari raya. 7 hari raya. Zaman Tuhan Yesus ada 9 sampai 10. Ada nanti ditambah yang namanya Yom Kippur. Yom Kippur sudah ada. Purim. Terus hari raya Pentahbisan. Hanukkah. Itu ada zaman Tuhan Yesus ada tuh. Tuhan pun pergi ke acara itu loh. Hanukkah itu. Itu tadi karena budaya. Jangan lupa, waktu Tuhan hidup pun dia lakukan itu kok. Tiap dia ke sinagog udah biasa. Dia Tuhan loh, ngapain ke sinagog? Dia punya sinagog. Iya. Tetapi pada zaman sekarang, hari rayanya banyak banget, Pak Bro. Ada berapa tadi? 7. 7 hari raya Yahudi. Yang pertama adalah Paskah. Ini saya pakai huruf Indonesia apa yang? Pesak. Ya. Paskah ya. Ya. Roti tak beragi, udah pakai bahasa Indonesia saja. Ya. Buah bungaran atau buah sulung. Oke. Itu. Kemudian hari raya penuaian. Alias Pentekus. Nah, itu Pentekus, itu P50 Pentekus. Oke. Hari raya tahun baru. Ini baru saja terjadi nih. Iya. Saya pikir tadi pertama kali masuk sini, Pak Bro mau nanya yang ini, enggak ya? Cuman menurut saya gini, mencerahkan dulu di rootnya baru nanti kalau enggak nanti bingung Bapak. Tahun baru ada yang namanya pendamaian. Yom Kippur. Ya. Besok. Kita hari ini kita syuting nih besok nih. Jadi kalau nanti tayang itu mundur ya. Oke. Ini pendamaian. Yang ini pondok daun, bukan Daud, daun. Nah, ini adalah hari rayanya, pendamaian. Dari 3 ini kelihatan, Pak Bro.
3 yang pertama itu melambangkan tentang pengorbanan Tuhan Yesus untuk keselamatan. Ini bicara keselamatan nih. 3/7 keselamatan. 3 yang terakhir bicara mengenai akhir zaman sorgawi. Jadi hidup Kristen itu cuma dilambangkan dengan yang nomor 4 aja. Jadi 1/7. Artinya Tuhan berkata 3, 1, 3. Makanya kalau beli mobil nomornya B313. Iya. Orang Kristen. Ya kalau nggak Israel orang Kristen. Tapi hari gini beli mobil ya silakan saja ya. Iya. Jadi ternyata urusan sorga sama urusannya keselamatan tuh 3/7. Di muka bumi itu penuaian. Makanya saya bilang Kristen itu masuk, kan kita pernah bicara mengenai zaman gereja. Iya. Itu namanya zaman penuaian. Nah, grace period. Makanya jadi orang percaya Kristen, itu tuh anugerah besar Pak Bro. Anugerah besar. Jangan tambah-tambahkan lagi, sudah Tuhan Yesus itu pengorbanannya udah mantep. Sempurna. Sudah mantep. Dan tidak dapat diduakan oleh siapapun juga. Sudah mantep. Iya. Nah, makanya orang Samsi berkata, perlu tambah-tambah yang itu. Tidak. No. Mantep ini. Titik langsung udah. Titik. Tuhan Yesus center dari segala hal. Dia satu-satunya Tuhan. Ya. Makanya hidup Kristen itu nuai. Nuai. Ya, orang mau bilang, wah ini teori kemakmuran. Terserah. Kristen itu menuai. Kenapa? Ada pencurahan dari Roh Kudus. Ini bukan pencurahan biasa, bukan air dicurah-curahkan. Tapi ini adalah Roh Kudus. Makanya saya harus bilang bahwa kalau engkau hidup mengerti ini, engkau akan nuai. Iya. Nah, kalau ada yang nggak nuai, harusnya bukan koar-koar loh, koreksi diri. Jadi artinya orang Kristen ya harus menuai. Menuai. Karena ini, tapi nanti Kristen untuk akhir zaman, sorgawi, dikasih 3, ini lambang. Saya berikan contoh ya Pak Bro. Siap. Ini menarik ini. Iya. Tuhan kalau bicara keselamatan sama orang Yahudi, mau nyelamatin orang Yahudi, ada tanggalnya. Siap jadi orang Yahudi? Mana mau kita? Lagi mau tabrakan, Tuhan Yesus bilang, nanti, minggu depan. Belum jatuh tempo. Apa rasanya? Sama kayak tadi mau marah di Februari. Mau marahnya, wih, kok mau marah Februari? Februari. Makanya, kalau kita melihat kisah ini, ketahuan bener. Pak, saya pengen pakai gaya Yahudi. Saya mau tanya, jangan setengah-setengah dong. Semua sekalian. Berani? Tuhan cuma bicara sama kamu, nyelamatin kamu dalam masalah-masa mau meninggal, mau ada kematian, diselamatkan Tuhan di tanggal tertentu. Berani? Siapa yang berani? Kalau dia bilang nggak berani, khawatirnya saya, kita ini cuma memasukkan unsur-unsur yang menyenangkan kita saja secara egoistis. Nah. Mulai lega nih kelihatannya nih. Lah, tuh kan? Mulai cerah. Kalau mau masukkan, ayo belajar. Full langsung. Jangan cuma ngambil yang enak-enaknya saja, yang nggak enaknya tentang kenapa? Kita tebus darah Yesus. Kalau sudah nggak enak ngomongin darah Yesus tuh. Terus ngomong-ngomong dikit-dikit yang dikatakan apa tidak halal sekarang dibilang halal ya, tergantung suka-sukanya ya. Iya. Kita harus belajar. Nah, yang menarik adalah begini. Sebuah contoh ya. Saya tunjuk yang ini. Buah sulung atau buah bungaran. Iya. Ini korban sulung nih. Iya. Tanggalnya adalah, ini tanggalnya bulannya cuma ada bulan Nisan, Maret nih. Iya. Nah, ini bulan Sivan. Pokoknya tulis dulu. Mau dibahas nggak nanti? Ini bulannya adalah Tisri. Oh nggak pakai E ya Pak Bro ya? Ya bebas. Oh mulutnya apa lidah Jawa kok ya toh. Tisri. Ya. Ada efek kerupuknya Tisri. itu Pak Bro. Ya, Tisri. Oke. Sivan. Ya, jadi ini apa? Nisan. Ya. Seru. Ini artinya adalah spring. Makanya kalau bulan Nisan bulan apa? Ya saya tanya aja, Anda kalau musim semi itu bulan apa? Maret. Pak Bro kalau kayak gini berarti ketahuan dong Pak Bro. Kenapa? Tuhan Yesus lahir kapan? Oh, catat dulu ya. Kita dimarahin ya. Iya. Orang berdebat Tuhan lahir kapan. Alkitab tuh nggak pernah salah. Disembunyikan kenapa sih? Supaya kita itu nggak usah nyari tahu. Gitu. Tapi kalau tahu jangan berdebat. Iya. Di Alkitab cuma tinggal 2 alternatif. Tuhan lahirnya kapan? Oke. 1 Desember. 1 lagi bulan Juli. Itu nanti pembahasan khusus Pak Bro. Oh, simpan dulu. Simpan dulu. Banyak karena gini. Saya kalau ngeliat orang ya, ini bilang ini pasti benar. Nanti dulu. Sejarah memang menulis. Kembali ke Alkitab. Ada kok di Alkitab. Ya. Makanya baca Alkitab nggak boleh sebentar ya Pak. Contoh.
Siap. Musa depan laut, belakang Firaun. Ya. Dikejar, mau mati. Ya. Pertanyaan, Tuhan selamatkan nggak? Iya. Kaki Musa masuk ke laut Teberau, langsung terbelah karena tongkat diacungkan. Ya. Angin timur jalan, tangganya berapa? 17 bulan Nisan. Tanggal 17, ini tangganya, satu tangga ya. Ini tangga 14, ini 15, ini 17, tanggal 6, tanggal 1 Tisri, Ya. tanggal 10, tanggal 15. Oke. Nggak keluar di ujian Pak Bro, Iya. udah nikmati saja. 17. 17. Musa diselamatkan Tuhan dari kematian Israel, mati Oke. dari Mesir tanggal Oke. 17. Oke. Nomor 2. Nuh kena banjir gede, 9 km itu ya, Iya. tingginya banjir. Tiba-tiba setahun kemudian Tuhan berkata, pada tanggal 17 bulan Abib, Abib itu Nisan, spring, Abib itu spring artinya. Mendaratlah bahtera itu dengan selamat. Tanggal berapa? Ada pattern. Pattern. Jelas patternnya. Nomor 3. Yosua masuk tanah perjanjian. Tuhan bilang, oke nak, nikmati mana ya. Mulai besok-besok, mana nggak ada lagi. Makanlah engkau dari hasil negeri itu yang paling enak. Pokoknya ini gandumnya diliwet. Nah, itu paling enak. Tanggal berapa? Sekarang Pak Bro, tebak tanpa hadiah karena pasti benar. Tuhan Yesus bangkit dari kubur tanggal berapa? Yes, 17 Nisan. Bisa lihat sesuatu? Bisa. Pak Bro, sorry. Ketika ngomong elit global, dia punya per 50 tahun. Oke, Perubahan. Ya. Ada pattern ya, yang dia ulang. betul. Belajarnya dari sini. Bukan, Oh, bukan. bukan. Itu Tuhan membuat sebuah pattern, mereka mengambil sahabat. Sahabatnya, pattern sahabat yang diambil. Bukan pattern ini. Ini mereka, saya nggak tahu, nggak berpikir atau nggak mau pikir ya. Nggak berpikir ke sana atau tidak mau mikir ke sana. Tapi yang menarik adalah, dari sini ketahuan, kenapa kalau Tuhan selamatkan bangsa Israel, tangganya ini terus. Berarti ternyata kultur budaya Yahudi yang ada kita baca di ini, jangan dibuang. Kalau kita kulik, kita belajar, ini murni banyak pesan. Karena Tuhan kalau ngomong sama orang Israel, lewat ceritanya Tanak ini, pesan-pesan terselubungnya banyak banget. Rahasia-rahasia banyak banget. Jadi artinya gini, kalau kita mau belajar dari Yahudi, jangan sekedar shofar, talit. Betul, ininya. Ini yang lebih dalam. Contoh, kalau Tuhan terhadap orang Israel punya tangga, ini udah oke ya, oke, Ya, sip, ya, oke. Sip. Lanjut satu ya, Ya. sini ya. Sini nih saja nih. Ya. Tanggal 6 bulan Siwan. Pertanyaan saya, masih ingat nggak? Musa naik Gunung Sinai, itu kelakuan Israel udah kayak kelakuannya kayak binatang, Tuhan marah loh. Tuhan panggil Musa, Moshe kamu kesini, keringet dingin itu. Bangsaku menyembah berhala, ente tanggung jawab. Musa stres sekali, Tuhan ini gimana caranya? Tuhan bilang, oke, aku kasih kamu satu hukum yang akan membiarkan mereka dengan bangsa lain, mengatur, memanage hidup mereka. Dikasih 2 loh batu. Tangganya dikasih kapan? Roh Kudus dicurahkan yang mengubah pola pikir hukum dunia menjadi hukum sorga. Pak Bro ini tinggal di muka bumi loh. Ya. Tapi saya beritahu, yang berlaku dalam hidup kita berdua. Ya. Dan wisdomers dan Wisdom wisdom seekers. seekers. Ya. Wah, ini kan baru bergabung ya. Baru bergabung. Itu ada hukum Roh Kudus, hukum sorga. Dicurahkan kapan? Di loteng atas. Jadi semua yang berbau penuaian. Keselamatan 17 Nisan. Ya. Kalau mau nuai, pola pikir baru, hukum baru, aturan baru, lepas dari belenggu dosa, ya toh adanya di kebangkitan, 6 Sivan. Satu lagi Pak Bro, orang Yahudi kalau nembak cewek, bikin tumpengan, selamatan nikah, Ya. acara anak wisuda, nggak pernah dibuat di bulan Agustus. Karena bulan itu namanya bulan Av. Oke. Ab.
Tuhan kalau kesel sama orang Yahudi, sama Israel, marahnya di sini. Februari tadi, Pak. Ya bukan Februari Enggak, ini. maksudnya ya, tadi ya. mention ya. Dan tangganya khusus. Ini marah pertamanya sini. Tanggal 9 dan 10. Mau jadi orang Yahudi? Coba pikir baik-baik. Begitu masuk tahun, Yahudi orang Israel asli, nggak ada bikin nikah di sini. Nembak cewek aja nggak berani. Wisuda jauh dari sini. Penuh amarah. Mau bikin perjanjian, jangan deket-deket sini. Apalagi tangganya ini. Wah, ini tangga orang Keramat. bilang ini hancur lebur ini. Saya buktikan ya, Tuhan kalau marah sama Israel, tangganya ini. Bait suci pertama dihancurkan Nebukadnezar. Nebukadnezar masuk ke Israel menghancurkan tangganya ini. 9 bulan Av. Bait suci kedua dihancurkan oleh Jenderal Flavius Titus. Ya. Tahun 70 Masehi, tangga Yahudinya. Perang dunia pertama melibatkan apa? Konsep apa? Kita udah bahas elit global kan? Ya. Gara-gara seorang pangeran di daerah Serbia, Kosovo, Sarajevo. Itu perang pertamanya, tangganya ini. Perang dunia kedua. Hajar-hajaran pertama Jepang menghajar Amerika, kan perang Eropa. Ya. Jepang hajar Amerika Pearl Harbor. Pecah perang dunia kan? Tangga Yahudinya. Bulannya ini. Jadi kalau dilihat dari tanggal itu, orang harusnya udah tahu di belakang itu Nanti semua dulu, siapa. Yahudi, Hitler Hah? bikin surat teken untuk menghabisi Yahudi Polandia, Auschwitz, Holocaust, tangganya 1938, bulannya bulan Av. Paus Sixtus ke-6 menghabisi orang Inkuisisi Spanyol dengan Raja Ferdinand atau Isabella, tangganya ini. Watergate, Nixon, Amerika, tangganya ini. Masih ingat nggak Musa utus ada 12 pengintai? Iya. 2 pulang bawa berita positif. Positif. Kaleb sama Yosua. Yang 10 gaya sinetron, toh? Iya. Yaitu hoax, toh? Tuhan marah, disapu mati semua kan? Iya. Tanggal matinya ini. Nah tadi kalau berarti Pak Bro, sampai dengan Watergate segala macam, orang harusnya udah tahu di belakang itu semua itu siapa? Karena melihat ini. Ternyata kalau kita lihat, Tuhan terhadap orang Yahudi berkat ada tanggalnya, ada waktunya, Iya. murka ada waktunya. Saya mau tanya, kalau soal akhir zaman kira-kira ada waktunya nggak? Pasti ada. Iya. Jadi kalau saya orang bilang, Pak, ngerti akhir zaman gimana? Saya bukan nggak mau bahas dari kitab PB. Wahyu kan nomor 1 harus dibuka. Iya. Tapi begitu saya membaca mengenai kultur-kultur Yahudi, kita gali, loh ternyata ada pattern, pola benang merah. Iya. Sehingga waktu saya melihat cerita-cerita mengenai akhir zaman, loh kok sama semua tangganya? Ada orang berkata, oh saya mau tahu akhir zaman dengan saya berdoa. Oh terima kasih silakan. Ada banyak pendekatan. Saya pendekatannya pendekatan yang pakai kultur ini. Ternyata di kitab Kejadian, kalau kita lihat bulan, penuh ini. Termasuk, kalau kita bahas tahun baru nanti nih ya, kita akan bahas nanti. Nah, jadi ini banyak. Dari kisah inilah terlihat, kalau kita belajar kultur Yahudi, pola pikir yang Tuhan mau, Tuhan sembunyikan. Ini kan kitab nih, disembunyikan sama Tuhan di tengah. Rabi bisa buka. Masalahnya Rabi nggak kenal Tuhan Yesus, nggak mau terima. Jadi waktu mereka sudah melihat temuan hebat, kok mereka berhenti ya pada titik tertentu ya? Karena mereka Kristen. Saya nggak bilang kita hebat, tapi Tuhan kasih kita anugerah. More than rabbi. Lebih dari Rabi. karena sifatnya tadi mengenal. Kita bisa lihat pendapat Rabi, kita bisa lihat pendapat yang dari PB, Rasul. Wow, ini pencerahan besar. Cuma kalau udah terbuka begini kan, endingnya orang maunya ambil enteng aja, Pak, rapture kapan sih? Kan gitu kan, mau entengnya saja. Tapi ada, jadi lihat tanggalnya. Dari sini ketahuan dong. Kalau mau ditanya, terus akhir zaman endingnya bagaimana? Ketahuan. Ketahuan. Itulah cerita mengenai cara Tuhan berhadapan sama orang Israel. Pak, pola pikirnya gimana? Akhir zaman itu, orang Kristen gereja itu adalah pemain utama, bintang utama untuk peristiwa pengangkatan. Ada yang ngomong tuh, rapture mana ada di Alkitab terminnya. Wah, kita kembali lagi nih, nggak ada rapture di Alkitab konsepnya. Katanya pun nggak ada, adanya adalah keterangkatan.
Dari rapture itu kan sukacita besar. Sukacita. Kalau benar. kita ngalami keterangkatan, Tuhan bawa, yang tertinggal namanya left behind, Left tertinggal. behind, ya. Yang dibawa kan penuh sukacita toh. Iya. Itu disebut nama katanya adalah rapture, sukacita yang luar biasa. Perjumpaan dengan Tuhan di udara. Ya kalau ditanya, mana ada? Ya memang nggak ada. Ini kan sebuah Konsep. diksi yang mewakili sebuah cerita konsep. Iya. Tapi kalau zaman sekarang mungkin yang baru-baru mengatakan bahwa mana ada sih yang kritis ya. Yang Dicari tidak di ada. kamus nggak ada tuh. Lah yang nggak ada di kamus. Soalnya kan kata itu mewakili sebuah cerita, dikasihlah satu kata Iya. gitu. Contoh, Iya. SPBU. Anda bisa beli apa? Ya oli juga bisa beli kok di situ, Iya. bisa beli bensin macam-macam, ada minimarketnya kan segala macam, Iya. ada ATM-nya. Tapi namanya apa? SPBU namanya gitu. Nah, kisah ini loh yang kita harus mengerti dari kisah ini. Jadi kultur Yahudi itu menyimpan pesan-pesan dari awal sampai akhir zaman. Nah, kalau kita mau bahas ini, banyak sekali Tuhan Yesus kalau cerita kepada murid-muridnya, kepada orang Yahudi, pesan-pesannya penuh dengan kultur Yahudi. Contoh misalnya saya pernah cerita, tampar kanan, kasih kiri. Lah kalau dibaca dengan kultur Indonesia, waduh kita menderita loh, tabokin habis semua ya toh. Dipukulin kita diam aja. Lah model kita keroyokan kok ya toh, satu orang 2 lah yang keroyok 20 ya langsung rumah sakit toh. Ya toh. Jadi konsepnya harus dilihat dari konsep kultur Yahudi pada zaman itu. Contoh, barang siapa tidak berdosa, lempar batu pertama. Oh iya. Lah kalau itu pakai cara kita sekarang ini, ya habis tuh orangnya. Orang salah aja lebih galak kok. Nah, yang salah betul. lebih Yang galak. salah lebih galak. Sudah Iya. tahu salah masih aja. Gitu. Ngegas. Iya, ngegas. Kecuali kalau sudah nanti ketemu ditangkap. Ya. Iya. Nah, kisah ini kan nggak ada pada kultur zaman itu. Jadi kita harus melihat dari perspektif pola pikir Yahudi. Nah, kalau ini kita bahas sampai ke cerita hari raya, kenapa sih Pak Raya ada yang tiup-tiup segala macam? Nah, saya perlu luruskan nih. Loh, terserah loh. Saya bukan melarang, karena zaman sekarang kok larang-larang, gitu ya. Tuhan larang baru orang ampun-ampun. Kalau manusia hanya bisa menghimbau. Nah, Pak Bro, kesimpulan untuk tadi ngobrol kita ini, artinya waktu kita ibadah kita di kebudayaan Yahudi, artinya tidak memberikan kita dampak lebih dekat lagi sama Tuhan. Sebetulnya ibadah kita, kalau di kultur Yahudi yang tersembunyi kita belajar. Bagus. Bagus. Ini kalau kita ngerti begini, Paskah. Apa tuh? Paskah? Ya Paskah ya Tuhan Yesus pokoknya di kayu salib kayak gitu ya. Tapi kalau kita ngerti lihat tanggal-tanggalnya, kita ngerti ini. Oh ada maksudnya. Dipotong. 3 roti yang tengah dipecah. Kenapa nggak 4 roti? Orang bicara soal Tritunggal. Rame Tritunggal luar biasa. Ada 3 tumpuk roti, kenapa yang tengah, afikomen, dipecah. Krek. Kenapa yang tengah? Kenapa nggak ujung-ujung? Kenapa tengah? Sampai dia datang untuk berjumpa dengan kita. Itu ucapan apa itu? Itu ada di cerita ini. Nih, cerita ini. Ini ada. Ini pencurahan harus ada. Kenapa milihnya loteng atas? Kenapa loteng lantai bawah? Iya. Ayo kenapa? Itu tuh, nah pesan terselubung itulah kalau ditambahkan pada ibadah kita, pemahaman-pemahaman itu luar biasa. Menjadi lebih kaya. Betul. Dan itu yang akhirnya tadi kita menjadi lebih intim ya Pak Bro. Lebih intim. Jadi ada, saya mah nggak perlu begitu Pak, pakai yang flat-flat juga bisa intim. Lah itu kan Anda egois ngomong begitu. Kita harus membuka semua cara untuk bisa dekat sama Tuhan. Toh Tuhan pun berkenan untuk ditemui. Iya. Makanya kenapa sih ada acara WBW? Ya, toh? Iya. Ada alternatif-alternatif yang tanda kutip masih kudus gitu loh. Gitu. Nah, sekarang Pak Bro, baru kita ngebahas tahun baru. Oh ini tahun baru nih. Tahun baru. Jadi kita tadi udah jelas nih Pak Bro. Oke. Jadi intinya adalah simpulannya itu sudah oke. Sudah oke. Tapi kalau kita belajar mengulik yang di dalam ini, semuanya adalah kudus. Pesannya adalah boleh menambahkan, tapi lebih baik lagi sesuatu yang lebih bermakna lagi. Menggali, belajar. Oke. Bukan cuma rangkanya luar saja. Jadi frame-nya. teman-teman yang melakukan editing tentang itu Tambahkan. artinya tidak salah. Tambahkan. Pemahaman. Oke. Karena waktu Anda meniup shofar, kenapa harus shofar yang ditiup? Pak Bro, saya gambar ya. Siap. Saya gambar dulu biar seru.
Shofar pendek panjang, Pak Bro. Yang panjang, kalau yang pendek nanti orang nggak mau. Iya. Gitu. Panjang, gitu. Dia harus dibersihkan dulu. Oke. Yang mana mau yang ditiup? Yang ini apa yang ini? Tuh, ayo. Ini kan juga ada artinya semua. Ada yang bilang gini, oh terserah yang penting niup. Lah kalau mau niup lama-lama endingnya Anda cuma memasukkan ornamen-ornamennya saja. Yeah. Terus merasa dengan tambahan ornamen lebih keren. Enggak ada artinya semua. Ini pun nanti tengah jalan ada yang dikasih perak. Iya, saya pernah lihat itu, Pak Bro. Iya. Ada artinya. Kenapa harus perak? Kenapa tidak emas? Ada ukir-ukiran, ada apa gitu, Pak Bro. Anda bisa bayangkan, Tuhan yang suruh. Kalau yang nyuruh bukan Tuhan, saya diam. Tapi kalau Tuhan yang suruh, kita cari. Kita cari. Gitu. Tapi kan orang bisa ngomong gini, Pak Bro. Tuhan yang suruh. Karena memang dia ada keinginan ke sana. Oh, artinya silakan. nggak jujur gitu. Hati-hati. Banyak orang bilang, Tuhan yang suruh. Kalau saya tuh orangnya gini aja. Anda mau ngomong apa, ngomong saja. Tuhan tuh penghakimannya adil. Ya. Dihitung semuanya. Dan nggak pernah tertidur penolong kita ini. Artinya dalam melakukan itu juga, kita juga harus jujur dalam diri sendiri. Iya. Motivasi kita apa sebenarnya? Mau kelihatan keren-kerenan aja ya, atau keren. apa? Wah, kayaknya makin. Betul. Tapi kalau Tuhan yang suruh, ada maknanya loh. Iya. Ada kuasanya loh. Iya. Dan ini niup ini katanya 1 menit, 2 menit, segala macam itu kan ada aturan-aturan. Yang tahun baru nanti tuh. Iya. Tiupnya lama sekali tuh. Hampir semenit lewat dikit. Wah, ini kalau paru-paru orang Indonesia kalau mau mah. Iya, haleluya udah. Itu buat ngetes COVID-19 itu ya tuh. Kalau bisa niup shofar dengan kencang dan lama berarti masih sehat. Iya. Tapi kayak banyak kolesterol juga nggak bisa loh. Iya. Ini seru. Bedanya ini sama ini apa, Pak Bro? Saya malah nggak tahu yang ini nih, Pak. Nah, dalam perjanjian baru itu ada sangkakala, ada nafiri. Sangkakala dan nafiri. Dalam perjanjian lama, dua kata itu beda artinya. Kalau baru sama, makanya orang sering ribut. Saya tuh kalau ngeliat orang ya, bahas mengenai akhir zaman, pengangkatan. Ribut sekali. Sangkakala, nafiri apa? Bahasa aslinya sama. Suffix. Nah, tapi kalau bahasa Israel kan beda. Bukan saya mau menyadarkan pendapat Paulus loh, karena kita harus tahu ada Septuaginta di sana. Apalagi itu Pak, pusing lagi lah udah. Ini beda. Nah pertanyaannya, kapan yang ditiup, kapan ditiup? Ada artinya. Tuhan yang ngasih tahu. Kenapa harus pakai perak? Kenapa dia pakai tembaga? Kenapa nggak semuanya udah pakai, udah kuningan aja semuanya lah? Emas. Emas kan mantep toh. Yeah. Kenapa nggak emas? Emas tuh lambang apa sih? Kenapa Tuhan Yesus kasih emas? Ada artinya semuanya. Itu yang tadi Pak Bro bilang ya. Yes. Kedalaman itu dicari dari poin-poin yang itu, bukan hanya sekedar Betul. Perak. Tanyalah sama yang ahli-ahli konduktor. Konduktor punya apa? Listrik, penyambung listrik. Iya. Yang paling bagus apa? Mas. Perak. Oh. Perak. Kapan-kapan lagi, ntar diomelin lagi. Kita bahas. Enggak, karena saya teman-teman saya itu beberapa musisi juga bilang katanya Emas. kalau emas Stabil. Stabil. Paling stabil. Iya. Sendok perak itu aman buat COVID. Sehat. Aman. Sehat. Karena bakteri kalau ketemu dengan perak, Selesai. makanya kenapa yang namanya vampir pelurunya perak. Oh. Orang bilang gini, Bapak nih ngomong kayak begini gak ada hubungannya, dasar hoax. Begini, ilmu itu ininya bener, begitu masuk ke entertain, ada tambahan sedikit hoaxnya. Maksudnya dasar pemikirannya Dasar pemikirannya menggunakan- ada, iya. Iya. Ada pemikiran, tapi memang untuk entertain ditambahkan. Hari Raya, nyup Hari sofar Raya. nih. Oke. Nah, ini Pak Bro. Ya, Kita sekarang bahas tahun baru. tahun baru. Tahun baru, Pak. Ayo, tahun baru. Ya. Oke. Makin menarik ini, Pak Bro. Jadi bicara tahun baru gini. Ya. Ini kan sekarang orang pada lihat punya Alkitab yang manual ya, kayak punya saya. nih. Ya, ya. Coba buka yang namanya Kamus Alkitab paling belakang. Paling belakang. Itu sudah ada penjelasannya sebetulnya tentang semua tentang tahun baru. Oke. Jadi kalau Anda melihat kamus yang paling belakang kata bulan, itu dikatakan bahwa yang namanya penanggalan Ibrani kuno mulai dari musim rontok, musim gugur. Musim gugur. Ada 4 nama bulan disebut dalam perjanjian lama. Nah ini, jadi bulan itu jumlahnya ada 12. Ya. Di semua tempat yang namanya bulan pasti ada 12. Ya. Hari berapa? 7. Tahu dari mana?
Kan kitab Kejadian sudah bilang, Hmm. cuma ada 7 hari. Gitu. Nah, jadi kalau 1 tahun berapa? 12 bulan. Tahu dari mana selain dari sini? Kitab Wahyu. Hmm. Berbuah setiap 12 Ya. bulan. Nah, yang pertama itu adalah Tisri. Ya. Yang ketujuh adalah Nisan. Tapi kalau kita melihat di kitab PL, ternyata dari 12 ini cuma ada 4 bulan yang disebut. Hmm. Contoh, yang pertama adalah Tisri itu namanya adalah Etanim. Etanim. Ini ada di kamus ada. Ya teman-teman sekarang sudah pakainya pakai apa Iya, gadget yang saya begini udah- mah udah hilang ya toh. Iya. Ya. Etanim. Oke. Etan Ethan Han. Ethan Han. Mission Impossible. Iya. Ethan itu artinya adalah strong, Oke. kuat. Im jamak, etanim, Hmm. kuat dan banyak. Ini cerita pasti nih hujan deres ini. Hujannya deres, kuat hujannya. Nih, Gitu. musim ini. Yang kedua adalah bulan Bul. Bul. Di sini ada nih Bul. Bul tuh mabul. Mayim, air. Bul tuh besar. Hmm. Bulan banjir besar. Hmm. Lo tahu dari mana? Kitab Kejadian, Pak Bro. Kejadian, kita lihat pasal 7. Pasal 7 ayat 10. Setelah 7 hari, Kejadian 7 ayat 10 datanglah air bah meliputi bumi. Ya. Pada waktu umur Nuh 600 tahun pada bulan yang kedua. Hmm. Bulan kedua bulan apa? Bul. Yang Bul. nulis dia yang bilang dia kok Bul. Bul itu artinya besar. Mabul, mayim, air. Air besar. Mabul tuh, bul tuh mabul artinya. Air besar apa? Banjir bandang, Pak Bro. Itu namanya bulan Bul. Kalau sekarang namanya bulan Sevan. Yang kalau yang Ibrani sekarang. Iya. Nah, kok namanya berubah sih? Bulan ketujuh namanya Abib. Habib. Abib. Abib. Nah, bulan ke-8 bulan Zif. Bulan Zif gitu. Atau Iyar orang bilang. Kok namanya berubah-berubah sih? Nah, Nah, itu ini dia. yang saya mau cerita ini. Gini. Jadi nonton ini toh. Apa Scorpion King. Iya. The Rock. The Rock ya? The Rock. Pegulat apa itu? Apa WW. apa Ya, Smackdown. itulah. Smackdown. Aduh, itu udah film jangan nonton begituan ya. Iya. Itu kan main film yang namanya pertamanya Scorpion King, sebelumnya adalah film apa tuh? The Mummy atau apa tuh ya? The Mummy. Ya. The Mummy. Di situ kan Ada dia relate-nya. jadi orang kuat, orang gede tuh. Mm-mm. Dari orang Akadia. Di Akadian. Akadia tuh ada. Oh, itu Ada bukan sejarah sekedar itu. bukan. Jadi Akadia itu bahasa yang dipakai di Akadia itu bahasa yang dipakai di Sumeria, Babilonia itu loh. Babel, yaitu bahasanya bahasa mereka. Hurufnya bentuknya paku-paku gitulah, kayak huruf Mesir gitu. Jadi zaman dulu itu yang namanya orang itu bahasa tuh cuma satu. Berkembang jadi 2, pecah-pecah jadi banyak tuh. Kan Iya. peristiwa Babel. Iya. Nah, contoh. Yusuf ketemu Firaun. Yakub ketemu Firaun. Nah, jangan Yusuf. Yakub ketemu Firaun. Yakub orang Israel. Yakub Israel. Iya. Bahasanya bahasa Ibrani. Firaun orang Mesir. Pemimpin besar, mana mau pakai bahasa Ibrani. Makanya berapa kepala negara kalau di PBB khotbahnya, bukan khotbah, pidatonya pakai Pidato. bahasa sendiri, termasuk Pak Jokowi. Iya. Pakai bahasa Indonesia. Indonesia bagi bangsa-bangsa. Pertanyaan adalah begini. Firaun ngomong sama Yakub, mana mau pakai bahasa Ibrani. Iya. Yakub pilihan Tuhan, ngapain saya ngomong pakai bahasa Mesir, bener nggak? Tapi mereka berchatting, bukan di kopi, kafe, bukan. Kok bisa nyambung sih? Padahal ini orang Mesir, ini orang Ibrani. Iya. Anak-anaknya Yakub, kakak-kakak Yusuf, ketemu Yusuf pakai bahasanya kok nyambung. Kenapa? Karena bahasa zaman dulu tuh mirip-mirip semuanya. Asal katanya di Alkitab ini pakai nama Paleo Hebrew. Oke. Nah, ini jelas ya. Ini Iya, kan ini iya. sekolah apa? Teologi nih ceritanya. Iya. Nah, kalau kita melihat cerita ini, jadi orang Israel ada 10 suku. 10 suku. Kelakuannya minus abis nih. Iya. Akhirnya Tuhan kesel, orang Asyur datang.
Pembuangan ke Asyur. Ya. Orang-orang yang suku selatan, Yehuda, ada Lewi sedikit lah sana, plus Benjamin sedikit, suku selatan. Ya. Yeremia, Nabi Yeremia. Tobat dong raja gini. Wah nggak tobat, kesel lah Tuhan sama ini. Udah oke. 9 bulan Av dan 10 bulan Av. Datanglah Nebukadnezar dari Babilonia 586 sebelum Masehi. Disapu bersih kerajaan itu. Pembuangan sampai ke Babel. Dibuanglah bangsa-bangsa ini. Pertanyaannya, waktu dibuang, penanggalan mereka terpengaruh sama suku yang mereka datang itu. Jadi muncullah nama-nama ini nih. Tadi yang namanya Makanya Etanim berubah. jadi Tisri. Ini bahasa Babylon semuanya. Bahasa Babylon. Yang sampai sekarang kalau akar katanya kita cari ya, masih ada di Timur Tengah. Termasuk Turki. Arab itu masih ada. Arab sudah beda lah bahasanya. Kalau Turki karena waktu itu masih ada unsur-unsur sana, oke, masih ada nih. Irak, masih nama-nama begini. Jadi waktu mereka pergi ke bangsa-bangsa itu, budaya kalendernya pun diadopsi. Jadi kalau orang ngomong sama saya, Pak sekarang ini tahun Yahudinya berapa? Nah, kan gitu. Ada yang bilang tahunnya kan ini. 578. 1. Saya mau tanya, yang bilang ini siapa? Tergantung pakemnya. Nah itu. Ada yang percaya sekarang ini, ada yang percaya 5996. 96. Lebih seru loh. Iya. Nggak cuma ini yang percaya ini, cuma yang percaya ini belum muncul ke permukaan ini. Nah, ini kan lebih seru nih. Ya, ini ada yang begini loh sekarang. Kalau ini kan Pak Bro langsung tahu nih, ini kira berapa tahun lagi nih? 3,5 tahun lagi, 4 tahun lagi. Ini kalau orang-orang yang suka akhir zaman mendengar begini langsung buka catatan, hitung-hitung ini. Gitu, hitung-hitung ya. Saya bilang hitunglah sana, nggak apa-apa. Nanti kita bahas kapan-kapan lagi. Oke. Jadi yang suku utara itu ceritanya begini nih. Tuhan bilang sama Musa, nih Musa nih ya. Ya. Musa, kamu tuh keluar dari Mesir itu bulan ini. Abib. Karena kamu keluar bulan ini kan keselamatan tuh Musa. Maka tolonglah kamu harus ngerti, aku ubah ya Musa. Sejak itu, ini menjadi bulan pertama. Tuhan pindahkan dari sini ke sini. Iya. Etanim Tisri pindah ke Abib. Tuhan yang pindahkan bukan manusia. Berani pindah-pindah. Nah, Tuhan yang pindahkan. Nih. Di sini. Makanya ini jadi 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi Tisri Etanim berubah menjadi 7. Nah. Makanya kenapa dikatakan Tisri bulan ke-7? Nah ya ini karena Tuhan yang mindahkan bahwa tadinya Tisri bulan pertama. Sama. Semua bangsa yang ada di sana menggunakan Etanim sebagai bulan pertama. Nama Tisri kan ambil yang saya bilang dari Babylon, bahasa aslinya Akadia itu. Jadi sekarang, jadi kalau film-film itu campuran fiksi sama non fiksi diaduk ya itu film itu jadinya Hollywood itu Pak. Dan orang percaya. Ya orang bisa percaya dan tidak. Plus ada elit global ngasih apa sedikit pemasaran sudah, tadi. runyam semua. Nah ini kalau kita belajar begini, saya tuh benar-benar Pak Bro bukan nggak suka film ya, nggak minat loh ya. Karena Alkitab ini seru loh Pak Bro. Sejarahnya mantep bener loh. Saya itu pernah bayangin ya Pak Bro, waktu Gideon berperang, itu kalau dibikin film, wah nggak kelar itu. Wah, itu panjang itu. Dan itu keren banget Pak. Keren. Saya di orang visual langsung, wih. Makanya kalau baca Alkitab tuh harus memvisualisasi, melihat kondisi hari itu. Nggak ada waktu tuh TikTok kan? Oh iya. Ngulik terus soalnya. Ngulik terus. Ini agak gerami ya. Nah, Tuhan pindah 1. Ini ke-7. Ya. Tapi kan masa pembuangan tuh. Dibuang. Waktu dibuang, suku utara terbuang habis, mereka stres. Beda sama suku Daud, iman lebih kuat sama Tuhan. Stres. Mereka kemudian memegang kisah ini. Jadi suku utara itu yang terbuangnya ke Asyur, mereka itu menggunakan tahun barunya tuh ini. Abib. Tapi suku selatan menggunakan tahun barunya ini. Kembali ke zaman sebelum Tuhan suruh.
Harusnya kan kalau ikut Daud lebih rohani kan harusnya yang ini ya. Iya. Enggak, yang selatan tuh pegangnya ini. Tapi ingat, inilah yang menjadi cikal bakal Yehuda, Yahudi sampai hari ini. Dan kita kan tahun barunya di Tisri dong Pak Bro. Kita 1 Januari Pak Bro. Oh iya, enggak, maksudnya kalau kita ngomong sekarang itu Iya, kan ngikutnya betul. Tisri, udah enggak. Jangan pakai tahun baru banyak-banyak. Angpaunya habis. Iya Pak Bro. Terima kasih Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dalam acara Kul Menyembah pukul 5 pagi via Zoom. Untuk informasi meeting ID dan password Zoom dapat menghubungi via WhatsApp ke nomor berikut ini. Ibadah minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Siri atau melalui aplikasi RCTI Plus. Anda dapat mengunduh aplikasi RCTI Plus di Apple Store atau di Play Store. Untuk ibadah online minggu depan, hari Minggu 11 Oktober 2020, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Indri Gautama. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami mengajak Anda kembali mengikuti GB Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom, seri Tahun Baru Yahudi 3, dengan tema Rahasia Tahun Baru Yahudi dan Gereja. Hari Rabu, 14 Oktober 2020, pukul 6 pagi bersama narasumber Pastor Aruna Wiryo Lukito dan dengan host Bapak Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Doa puasa bersama dari tanggal 1 Oktober sampai 31 Oktober 2020 dengan pokok doa sebagai berikut. 1. Keamanan NKRI, damailah Indonesiaku. Kedua, penyelesaian pandemi COVID-19. Ketiga, ancaman resesi ekonomi global. Keempat, pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran dan menyeluruh di era Pentakosta ketiga. Kelima, penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Doa puasa ini wajib untuk pelayan jemaat dan aktivis serta dihimbau untuk jemaat. Jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi. Kini Anda dapat memberikan persembahan umum, persembahan syukur, dan persembahan perpuluhan melalui QR Code. Bagi Anda yang rindu memberikan persembahan, dapat menggunakan dompet digital sebagai berikut. Buka aplikasi e-payment yang akan digunakan, scan QR Code yang tertera di layar, masukkan nominal yang diinginkan, klik OK atau lanjutkan atau confirm, dan lakukan konfirmasi pembayaran. Selamat, Anda telah berhasil melakukan proses transfer via QR Code. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat tangan untuk menerima berkat daripada Allah Bapa. Pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih yang berlimpah daripada Tuhan Yesus, bersama manis dengan Roh Kudus, menyertai kita mulai saat ini sampai daripada kedatangan Tuhan, menjemput kedua kali sampai dengan selama-lamanya. Mari percaya, katakan amin.